Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di kajian kita tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Aziz, yaitu asma Allah yang maha perkasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kuat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, peranan Allah di sini amat penting, sangat dibutuhkan, dan itu perlu bersusah payah, bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang penting tapi mudah didapat, itu juga tidak mulia. Ada yang jarang tapi susah didapat tapi penting, belum tahu juga itu suatu kemuliaan. Banyak yang didapat atau mudah untuk didapat tetapi banyak manfaatnya, belum juga tahu itu suatu yang mulia. Al-Aziz, Allah yang maha mulia, Allah yang memiliki kemuliaan, dan Allah juga yang memberi kemuliaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Man kana yuridul izzata falillahil izzah. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Maka itu siapa yang ingin dijadikan menjadi orang-orang yang mulia, maka harusnya dua saja yang dia lakukan. Pertama, dia patuhi perintah Allah. Dia kerjakan perintah Allah, baik yang wajib, baik yang sunatnya. Apakah solat wajibnya, solat sunatnya, apakah sedekah wajibnya zakat, ataupun sedekah infak dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, tinggalkan larangan. Ya, tinggalkan larangan Allah. Baik yang haram, ya kan? Ya, kalau bisa meninggalkan sesuatu yang makruh. Ya kan? Kemuliaan itu milik Allah. Dan Allah akan memberikan kemuliaan itu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Tentu jelas orang-orang yang dekat dengan Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada para nabi, para rasul, para orang-orang yang beriman, ya kan? Karena Allah tidak akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang kafir, ya. Jadi kalau begitu kemuliaan itu didapatkan dari Allah. Jadi kemuliaan itu bisa kita peroleh kalau kita dekat dengan Allah. Ya, kalau orang menganggap dengan harta bisa mulia, betapa banyak hari ini orang-orang yang punya harta justru dia hina. Kalau ada orang menganggap bahwa dengan jabatan bisa menjadi mulia, betapa banyak orang sekarang ini justru setelah mendapat jabatan dia menjadi hina gitu. Ya kan? Ada orang beranggapan kalau dia punya pangkat itu akan menjadi mulia. Ternyata tidak sedikit hari ini orang-orang yang punya pangkat, ya kan? Ternyata dia jatuh dari pangkatannya itu. Ya kan? Maka itu harta, pangkat, jabatan
keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita tidak bisa memberikan kemuliaan kepada kita. Yang bisa memberikan kemuliaan itu hanya Allah. Maka itu jangan cari kemuliaan di luar itu. Jangan menganggap dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, kemudian kita merasa bertambah mulia. Ya kan? Apakah benar dengan mobil yang mewah kita miliki lalu kita akan menjadi mulia? Ya kan? Ternyata tidak juga. Ya kan? Setelah orang meninggal ternyata tidak ada dibawa dengan mobil mewah. Ya kan? Paling-paling ambulan. Ya kan? Maka itu bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka sesungguhnya dia dekatkan saja dirinya kepada Allah. Ya kan? Supaya Allah memuliakan dia dunia dan akhirat gitu. Yang kedua, orang itu menjaga kehormatan. Jadi kita berusaha jangan merusak kehormatan kita sendiri dengan berbuat maksiat. Apakah dengan korupsi, ya kan, dengan menipu, apakah dengan maling, apakah dengan mabuk, berjudi, mencuri, zina, ya kan, termasuk juga meminta-minta gitu. Ya kan? Maka itu bagi kita sesungguhnya adalah kalau ingin mulia, jalan sesatunya dekatkan saja diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang terbaik gitu. Dan hati-hati, siapa yang merendahkan dirinya kepada orang-orang lain karena harta orang itu lebih banyak daripada dirinya, atau dia merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang punya jabatan karena jabatannya lebih tinggi daripada dirinya, atau orang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya terhadap orang-orang yang punya pangkat, lalu dia merasa rendah di hadapan orang yang berpangkat itu, maka Allah akan merendahkan dirinya di hadapan orang-orang kaya, di hadapan orang-orang yang punya pangkat, dan di hadapan orang-orang yang punya jabatan. Maka itu jangan pernah merasa rendah di hadapan orang-orang yang berpangkat, di hadapan orang-orang yang berjabatan, di hadapan orang-orang yang punya harta. Karena harta itu bukan suatu kemuliaan. Ya kan? Jabatan itu bukan suatu kemuliaan. Pangkat itu bukan suatu kemuliaan. Ya kan? Kemuliaan itu di waktu kita dekat dengan Allah. Ya kan? Di waktu kita selalu bersama Allah. Maka Allah lah yang akan mencurahkan kemuliaan itu kepada kita. Jadi kalau kita ingin mulia, ya, beribadah, kuatkan akidah. Kemudian berdoalah kepada Allah, ya Aziz, yang maha mulia, berilah aku kemuliaan. Ya kan? Mungkin ada orang yang hina di hadapan manusia. Ya kan, karena dia miskin, mungkin karena dia tidak punya jabatan, mungkin dia bukan punya kedudukan, tapi bisa dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah memberi kita kemuliaan, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Al-Aziz, yaitu Allah yang maha mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan di dunia dan dimuliakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.